Bagian berikutnya, hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita akan jelaskan hukum meninggalkan ibadah sholat dalam perspektif ulama 4 madhab. Ya, bahwa di awal tadi kita sudah menjelaskan bahwa ulama sepakat ya, bagi mereka yang meninggalkan ibadah sholat dengan sengaja ya, maka dia telah melakukan dosa besar ya. Kemudian dibagi pada 2 kategori, apakah disertai dengan menolak kewajibannya atau tidak ya. Maka dalam hal ini ya, ulama menjelaskan bahwa apabila seseorang itu meninggalkan sholat, ada konsekuensi ukhrawi, ada konsekuensi duniawi ya. Kalau konsekuensi ukhrawi atau konsekuensi akhirat, pertama, seorang muslim dan muslimah yang sengaja meninggalkan ibadah sholat, dia telah melakukan dosa besar. Telah melakukan dosa besar gitu. Ya, meskipun dia tetap meyakini kewajibannya ya, karena ibadah sholat itu hal yang fardu dalam agama kita, kewajiban yang pertama setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Jadi apabila ada orang yang meninggalkan sholat ya secara sengaja, maka dia telah melakukan dosa besar. Yang kedua, apabila disertai dengan pengingkaran terhadap kewajiban ibadah sholat, maka ulama mengatakan dia telah kafir dan murtad, gitu ya. Ini konsekuensi ukhrawi. Adapun konsekuensi duniawi, ya ada perbedaan di kalangan para ulama, ya tentunya mempertimbangkan faktor-faktor kemaslahatan, ya dan tradisi, ya yang memang diwarisi dari para sahabat, kemudian para ulama tabi'in. Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan ibadah sholat, ya maka dia boleh dipenjara, dipukul sampai dia bertaubat dan mendirikan ibadah sholat, gitu. Ya, nah, ini jika dia masih bisa disadarkan, gitu ya. Tapi jika dia masih enggan melakukan hal itu, maka dia dihukum mati, gitu ya, dihukum mati. Ini dalam pandangan ulama madhab Hanafi. Adapun di kalangan madhab Maliki dan Syafi'i, ya, orang yang meninggalkan sholat itu diminta bertaubat selama 3 hari. Jadi ada proses istitab, ya, artinya meminta pelaku itu untuk bertaubat kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau mendirikan ibadah sholat. Gitu. Jika selama 3 hari tidak ada perubahan dan tidak ada kesungguhan dari pelaku, maka dia dihukum mati sebagai had. Ya, jadi yuqtalu haddan gitu ya. Artinya selama dia tidak mengingkari kewajibannya, maka dia dihukum mati tapi tidak sebagai seorang yang murtad, namun sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Persis seperti orang yang berzina ya. Orang yang berzina yang muhsan, sudah berpasangan, sudah punya suami atau punya istri, maka dihukum mati ya, yuqtalu haddan, sebagai had, ketentuan dalam agama gitu. Adapun apabila dia tidak melakukan ibadah sholat disertai dengan pengingkarannya, maka dia yuqtalu kufran ya. Jadi dihukum mati karena dia telah murtad dari agama Islam. Ya, ini seperti mana hadis Nabi, man baddala dinah faqtuluh ya. Di antara hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang murtad dari agama Islam adalah dihukum mati ya. Nah, ini terutama di negara-negara yang telah menerapkan secara 100% prinsip-prinsip pelanggaran ya. Baik itu hudud ataupun qisas gitu. Kemudian dalam madhab Hambali ya, bahwa orang yang meninggalkan ibadah sholat itu diminta bertaubat ya, diminta bertaubat, namun tidak secara spesifik harus menunggu 3 hari ya. Jadi langsung diminta bertaubat. Jika dia tidak mau bertaubat dan tidak mau melakukan ibadah sholat, maka langsung dihukum mati dan yuqtalu kufran ya, dianggap kafir. Dalam madhab Hambali, bahwa seseorang yang tidak mau melakukan ibadah sholat ya, baik dia mengingkari kewajibannya atau tidak mengingkari, maka tetap diminta istitab, diminta bertaubat. Namun jika dia enggan bertaubat, maka dijatuhi hukuman mati sebagai orang yang kafir ya, orang yang telah menanggalkan pakaian keimanan.